Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Pujati, guru BK di SMP Negeri 13 Tasikmalaya. Saat ini saya ingin mempersembahkan video perjalanan kecil tentang dedikasi layanan BK inklusif di SMP Negeri 13 Tasikmalaya. Semoga video praktik baik ini bisa menjadi inspirasi dan untuk rekan-rekan semua untuk tetap bersemangat dalam menjalankan tugas sebagai peran guru dimanapun berada. Terima kasih. Di sekolah kami setiap hari hadir ratusan peserta didik yang datang dari beragam latar belakang. Dari ragam latar belakang mereka, kami belajar bahwa sekolah bukan hanya sekedar mengambil pelajaran, tapi juga bagaimana memaknai sebuah kehidupan nyata. Di sekolah kami 1094 siswa hadir untuk belajar dan bersosialisasi. Mereka hadir dengan ragam warna emosi setiap harinya. 47 diantaranya adalah peserta didik dengan kebutuhan khusus. Mereka hadir membawa tawa, membawa ceria, dan membawa cerita yang mewarnai sekolah kami. Setiap hari mereka datang dengan semangat untuk belajar. Cara mereka belajar pun berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap pelajaran, ada yang perlu waktu lebih lama, ada juga yang bisa secara akademik, namun secara sosial masih perlu stimulasi. Dan ada juga yang hadir ke sekolah membutuhkan kesabaran, sentuhan kasih sayang, dan perhatian yang lebih dari yang lain. Keberagaman itu bukanlah sebuah beban, namun kekayaan. Ia menjadikan sekolah ini adalah cermin kehidupan nyata, bagaimana mereka belajar bersosialisasi, bagaimana menanamkan nilai-nilai kehidupan, serta bagaimana menjalin koneksi dengan rekan, guru, bahkan warga sekolah. Beberapa tantangan yang muncul dari situasi ini adalah di sekolah kami masih belum ada guru pembimbing khusus yang mendampingi setiap hari peserta didik tersebut, dan melihat anak-anak yang memang bersemangat untuk hadir setiap hari di sekolah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kami untuk menjalankan layanan pendidikan yang bisa lebih optimal. Hal ini juga didukung dengan hasil rapor pendidikan yang menunjukkan bahwa iklim inklusivitas di sekolah kami sudah mengalami peningkatan, namun layanan disabilitas justru mengalami penurunan. Disinilah yang menjadi sebuah tantangan bagaimana ketika situasi atau iklimnya sudah baik, namun perlu ada pengoptimalan di layanan disabilitas. Angka-angka di layar ini bukanlah sekedar data saja, tapi ini juga sebuah cerminan bahwa memang masih banyak anak-anak kami yang belum menerima layanan dengan optimal. Sehingga layanan pendidikan mulai dari remedial teaching, stimulasi sederhana, ini perlu kami kembangkan agar bisa memfasilitasi juga kebutuhan-kebutuhan peserta didik dengan kebutuhan khusus. Kami sadar bahwa inklusi bukan hanya cukup dengan menerima begitu saja, tapi kami juga perlu memikirkan bagaimana sistem layanan yang memang betul-betul bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Data itulah yang menjadi titik balik kami. Dari situlah muncul tekad untuk membangun layanan BK yang lebih adaptif, lebih dekat, dan lebih berdampak. Dari tekad itulah kami menjalankan program JALIN, yaitu Jaringan Layanan Inklusi untuk Anak. Sebuah gerakan sederhana yang kami bangun dari kebutuhan nyata. Pertama, kami akan melakukan screening digital. Screening manual sebetulnya kami lakukan juga, namun untuk melakukan pradiagnosis awal atau asesmen diagnosis non-kognitif, kami melakukan screening kategori peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui alat screening ini, guru bisa dengan mudah mengetahui kebutuhan siswa sejak awal pembelajaran. Data ini kemudian akan menjadi data referensi untuk penyusunan program perencanaan pembelajaran individual atau PPI. Kami memberikan stimulasi sesuai dengan hasil screening awal. Jika memang diperlukan, maka kami akan berkonsultasi juga dengan profesional seperti dari sisi medis ataupun mengunjungi atau meminta beberapa terapis untuk bekerja sama dengan orang tua. Selanjutnya, kami juga mengembangkan media belajar yang bisa memenuhi kebutuhan mulai dari stimulasi yang bisa mengaktifkan kembali sensori integrasi peserta didik. Ada juga aktivitas-aktivitas yang menarik yang memang bisa membangkitkan motivasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk tetap bersemangat dan termotivasi ke sekolah. Semua ini kami rancang agar teknologi tidak satu-satunya media untuk menggantikan bagaimana menumbuh kembangkan peserta didik berkebutuhan khusus. Inilah wajah layanan BK inklusi di sekolah kami, lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih bermakna. Kini perubahan-perubahan itu lebih terasa, walaupun kecil, tapi kami menghargai proses yang terjadi di dalamnya.
Guru lebih memahami bagaimana kebutuhan peserta didik, siswa juga bisa lebih memahami bagaimana bersosialisasi. Kemudian terbuka juga komunikasi dengan orang tua dengan sehat dan positif. Dan orang tua lebih percaya bahwa sekolah adalah salah satu ruang aman dan nyaman bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Saya yakin bahwa setiap anak itu unik dan memiliki potensi yang bisa untuk dikembangkan. Mungkin langkah kami ini kecil, namun dampaknya terasa oleh saya sebagai guru BK di sini. Saya belajar dari setiap anak. Dari anak-anak yang sering diam, saya belajar tentang sebuah konsentrasi. Dari anak-anak yang aktif bergerak, saya belajar untuk tak pernah memadamkan semangat. Mereka semua adalah guru di kehidupan ini, yang mengajarkan arti inklusi yang sesungguhnya. Inilah kisah kecil dedikasi kami, karena setiap anak dengan segala keberagamannya berhak tumbuh, berhak berkembang, dan berhak bahagia. Pendidikan inklusif bukan hanya soal kebijakan, tetapi bukti cinta yang diwujudkan dan dibuktikan. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Suryani, PLT Kepala SMP Negeri 13 Tasikmalaya. Saya akan memberikan testimoni tentang program Jalin yang dilaksanakan oleh guru BK, yaitu Ibu Nia Indah Puji Astuti MPD. Di mana program Jalin ini adalah jaringan layanan BK inklusi untuk anak. Ya, adalah satu program yang di dalamnya ada screening ya terhadap peserta didik ya, sehingga bisa mengelompokkan mana peserta didik yang termasuk ke dalam inklusi. Kemudian juga di dalamnya ada PPI, ada perencanaan pendampingan terhadap anak-anak inklusi itu. Kemudian ada juga pembuatan media yang bisa membantu mendampingi dari anak-anak inklusi ini. Ya, dan dari program ini ada progres yang dihasilkan ya. Ada progres yang ke arah yang lebih baik, perkembangan yang lebih baik dari anak-anak inklusi ini. Kemudian selain itu juga ditumbuhkan kolaborasi antara anak-anak yang lainnya dengan anak-anak inklusi ini, sehingga nampak gitu ya dalam keseharian itu mereka saling membantu gitu. Jadi dari anak-anak yang itu memberikan bantuan-bantuan kepada anak-anak yang inklusi ini. Ini mudah-mudahan program ini terus berjalan dengan baik. Kemudian juga sekolah bisa memfasilitasi lebih baik lagi, sehingga progres yang dihasilkan juga diharapkan akan lebih baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Nia Indah Puji Astuti atas programnya. Semoga tujuan dari program ini bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Cynthia Krismerina sebagai guru bimbingan dan konseling. Izinkan saya menyampaikan testimoni terkait aplikasi screening untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Saya sebagai guru BK merasa sangat terbantu dengan aplikasi screening ini karena saya dapat mengkelompokkan kekhususan peserta didik masing-masing. Dan dari aplikasi screening peserta didik berkebutuhan khusus ini, saya juga dapat memberikan layanan yang lebih tepat lagi untuk peserta didik dalam kekhasannya. Sekian testimoni yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Nur Aini, orang tua dari Sasana Juang Miftahul Ulum, kelas 9 SMP Negeri 13 Tasikmalaya. Mau mengucapkan terima kasih kepada keseluruhan sekolah SMP 13 Tasikmalaya, dan terutama khususnya kepada Ibu Nia yang sebagai guru BK di sekolah tersebut. Sekarang anak saya sudah bisa menulis, membaca, terutama membaca menyambung-nyambungkan huruf, yang awalnya baru bisa membaca huruf-huruf satu-satu dari A sampai Z. Sekarang anak saya sudah bisa menyambungkan dua huruf yang awalnya itu sangat susah sekali. Itu saja. Assalamualaikum.